Kenapa Allah hidupkan mereka? Agar mereka bersyukur. Apa bunyi ayat? Tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah Allah tembak mereka pakai petir, lalu mereka mampus, Allah hidupkan lagi agar mereka bersyukur. Bersyukur mereka tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa qala ta'ala walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua Pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Paripurna Baitus Salam, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita selalu memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, serta bersyukur kita kepadanya. Kita kerjakan perintah-perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangannya. Begitulah cara bersyukur. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat yang berlimpah barakah, dan semoga kita semua senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak pula salawat serta salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita bersolawat, seringnya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita dapatkan nanti di hari kiamat. Dan semoga kita yang hadir di Masjid Paripurna Baitus Salam subuh ini, semoga bersama beliau nanti di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, dalam sehari semalam minimal kita salat sebanyak 17 rakaat. Itu minimal. Kalau kita rajin salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, maka bertambah jumlah rakaatnya. Menjadilah dia 27 atau 29 rakaat. Kemudian kita rajin pula salat sunat duha. Kemudian rajin pula kita salat sunat tahajud dan salat sunat yang lain-lainnya. Maka bisa jadi jumlah rakaatnya mencapai 40 atau 50 rakaat. Setiap rakaat demi rakaat di dalam salat, baik wajib atau sunat,
kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Karena tidak sah salat kita kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu jemaah ada doa. Apa bunyi doa yang ada dalam surah Al-Fatihah itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang disesat, yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Ini doa yang ada dalam surah Al-Fatihah. Kita ulang setiap hari minimal 17 kali. Mulai kita pandai solat sampai besok kita disolatkan. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu jalan yang lurus yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Lalu mereka yang dimaksud di sini siapa? Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69, yaitu minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Jalan mereka inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladhdallin, bukan pula mereka yang sesat. Lalu pertanyaannya, siapa yang dimurkai dimaksud dalam doa ini? Siapa pula yang sesat? Rasul menyebutkan dalam hadis beliau, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-yahud maghdubun 'alaihim wan nasara dhallun. Yang dimurkai oleh Allah itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang Yahudi. Dan yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Jemaah bisa bayangkan, renungkan dalam-dalam. Mulai kita pandai salat sampai besok kita disolatkan, minimal kita ulang 17 kali siang malam. Apa permohonan kita kepada Allah? Di antaranya, jangan aku dimurkai. Kira-kira begitu doanya. Siapa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala itu? Orang-orang Yahudi. Jadi izinkan saya pada subuh yang berlimpah barakah kali ini sedikit membahas tentang orang-orang Yahudi ini. Semoga donasi untuk Palestina tadi menjelang distor, berapa puluh juta tadi targetnya? 20 juta. Moga-moga tercapai bahkan lebih. Jemaah, orang Bani Israel yang ada di dalamnya juga orang-orang Yahudi, ini manusia yang tak pandai sedikit pun bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama. Sikit pun mereka tak pandai. Yang pandai cuma melawan, menentang, membangkang. Itu cuma yang mereka bisa. Jemaah mungkin pernah mencium bangkai yang paling busuk di dunia ini. Tercium bangkai paling busuk, maka hati orang Yahudi jauh lebih busuk daripada bau bangkai paling busuk. Jemaah, kepada mereka ini Allah telah berikan banyak nikmat. Zuriat-zuriat mereka ini
banyak diangkat oleh Allah menjadi para nabi, menjadi penguasa. Mereka ini diberikan oleh Allah banyak kelebihan. Lalu Allah ingatkan mereka. Ada dalam surah Baqarah 47, ada dalam surah Baqarah ayat 122. Apa peringatan Allah kepada mereka? Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai orang Bani Israel, ingatlah olehmu akan nikmat yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan aku melebihkan kamu dibandingkan umat yang lain. Kemudian ayat ini Allah ulang juga lagi dalam surah Baqarah, surah yang sama, yaitu ayat 122. Namun sedikit pun orang Yahudi tak peduli dengan perintah Allah Ta'ala ini. Sekali lagi, yang mereka lakukan apa? Membangkang, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah yang berbahagia, jarak Nabi Yusuf ke Nabi Musa itu kurang lebih 300 tahun. Dulu waktu Nabi Yusuf jadi bendaharawan di Mesir, maka Nabi Yusuf membawa ayah ibunya pindah ke Mesir. Kemudian abang adiknya juga pindah ke Mesir. Berapa orang jumlahnya? 11 orang. 12 dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ketika Nabi Yusuf di Mesir menjadi bendaharawan sekaligus menjadi nabi, mereka ni awalnya baik. Kenapa tidak? Anak Nabi. Karena anak Nabi Yakub itu. Kemudian saudara mereka ada yang jadi nabi. Siapa? Yusuf. Jadi awalnya mereka ni baik sebaik-baiknya. Singkat cerita jemaah, meninggal ayah mereka, yaitu Yakub. Meninggal pula saudara mereka, yaitu Yusuf. Semenjak itulah mereka jauh dari agama Allah ini. Jauh dari pesan ayah mereka, jauh dari pesan saudara mereka, yaitu Yusuf. Mereka sudah petantang petenteng di atas bumi Allah Ta'ala ini, karena Allah telah berikan banyak kelebihan lalu lupa diri. Jemaah, Mesir tempat tinggal mereka itu suku aslinya orang Kibetiyah. Dan ketika itu yang menjadi raja di Mesir disebut dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, tapi gelar raja-raja di Mesir. Jadi ketika Fir'aun ini menjadi raja, menjadi penguasa, disitulah Fir'aun mulai mengambil alih. Orang-orang Bani Israel yang saya bilang tadi sudah lupa diri, kemudian orang pribumi sudah sadar diri, maka ketika itu terjadi keterbalikan. Apa itu jemaah? Ditindas, dihabisilah orang-orang Bani Israel ini oleh Fir'aun. Berapa lama mereka kena tindas? Berapa lama mereka kena libas? Berapa lama mereka kena gilas? 300 tahun. Penindasan paling gawat, paling bahaya kapan? Saat Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kadang-kadang kita baca dalam sejarah disebut dengan Ramses II. Nama asli Fir'aun itu adalah Walid bin Ar-Rayyan. Di situ puncaknya orang Bani Israel itu diinjak-injak, dilibas, digilas, ditindas. Kasta mereka betul-betul sama dengan binatang dilakukan oleh Fir'aun. Habis mereka waktu itu, habis.
Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah Bani Israel tadi seorang nabi. Siapa? Musa alaihissalam. Untuk apa Allah taala mengutus Nabi Musa alaihissalam? Tentu banyak tujuannya. Di antaranya untuk menyelamatkan orang-orang Bani Israel. Untuk apa Allah taala utus Nabi Musa alaihissalam? Untuk menyadarkan Fir'aun dan para pengikutnya. Karena Fir'aun ini sudah keterlaluan. Fir'aun katakan itu sungai Nil, airnya aku yang mendatangkan. Sudah aku datangkan air, aku yang membuat sungai Nil itu bisa mengalir sehingga subur tanaman-tanaman kalian. Sampai-sampai Fir'aun sampai kepada tingkat paling kurang ajar. Apa kata dia? Ana rabbukumul a'la, saya ni Tuhan kalian. Ini tak bisa dibiarkan ini. Dia menindas orang Bani Israel pun tak bisa dibiarkan, sebab macam binatang orang Bani Israel itu dibuatnya. Allah utus Nabi Musa alaihissalam. Jemaah, waktu berjalan terus, mukjizat Musa yang begitu luar biasa tak membuat Fir'aun sadar kecuali sedikit di antara pengikut-pengikutnya. Sampai kepada puncaknya. Mengapa Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam? Mengapa Fir'aun ingin meluluh lantakkan semua orang Bani Israel? Kalau kemarin dia buat aturan, lelaki lahir dibunuh, kalau perempuan dibiarkan hidup. Sekarang tak lagi, nak dibunuh semuanya. Kemudian ingin membunuh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa untuk membuat orang Bani Israel ini selamat dengan cara meninggalkan Mesir. Jemaah yang berbahagia, dibawalah oleh Nabi Musa orang Bani Israel ini keluar meninggalkan Mesir. Dibawa terus sampailah kepada lautan. Lautan luas membentang, tentu dalam. Begitu sampai menghadap lautan, di sini kurang ajarnya orang Yahudi itu dah nampak. Memang tak pandai bersyukur. Bahasanya itu kasar. Tapi ustaz kasar juga ngomong kurang ajar tadi. Saya nak katakan sahabat jemaah, kalau ada lebih kasar daripada itu pakai untuk orang Yahudi ini. Ada lagi lebih kasar pada itu pakai. Apa kata mereka? Bagaimana Tuhanmu ini wahai Musa? Macam berbeda Tuhan mereka dengan Tuhan Musa. Macam mana Tuhanmu wahai Musa? Katanya nak menyelamatkan. Kalau seperti ini bagaimana mungkin selamat? Menurut akal ya. Depan laut, maju, mati. Kalau mundur, ada Fir'aun belakang sedang mengejar, mati. Menurut akal ya. Jadi apa kata mereka? Kalau begini gawat nih Musa. Kau nak bawa kami supaya selamat? Ini kalau begini kejadiannya tak selamat. Kata Musa menenangkan, kita takkan bisa disusul oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, Allah skenarionya tentu Allah taala buat keadaan ini betul-betul genting agar nanti kalau mereka keluar dari kegentingan ini bersyukur. Begitu keadaan sudah betul genting, di depan laut, Fir'aun di belakang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Maka tongkat dipukulkan ke laut, terbelah laut tadi. Jemaah, orang Yahudi, orang Bani Israel sedang mengapa sekarang? Menengok laut terbelah.
Kalau tadi menurut mereka ni tak makan akal ni Musa, tak mungkin kita selamat. Tapi Allah belah laut untuk mereka. Ada yang menyebutkan 12 belahan, bukan satu. Kenapa 12? Mereka terdiri dari 12 suku. Dengan mulus mereka masuk ke dalam laut, lalu pergi menyeberang, selamat sampai ke seberang. Selamat sampai ke seberang. Begitu mereka sampai ke seberang, dari seberang mereka menengok siapa? Firaun dan bala tentaranya sampai ke berseberang sana. Mau nyeberang juga. Mereka nampak itu. Melihat laut terbelah, tentu Firaun masuk ke dalam. Sebab target itu sudah seberang. Firaun masuk dan bala tentaranya sampai ke tengah-tengah laut. Allah Ta'ala berkata kepada Musa, Musa, pukulkan lagi tongkat. Dipukulkan tongkat, air laut kembali menyatu. Apa yang sedang mereka saksikan? Firaun yang menindas mereka selama 300 tahun. Kemudian sekarang Allah kontan-kontan membalas dengan cara tenggelam dalam laut, mati semua, dan mereka selamat, tak satu pun yang mati. Pertanyaan, bersyukurkah orang Bani Israel? Tidak. Jamaah, sekurang ajarnya orang, kalau begini kejadiannya, dia mesti bersyukur. Jemaah, bayangkan Allah belah laut untuk mereka, selamat mereka menyeberang. Mereka tengok Firaun tu mati di depan mata kepala mereka, tapi sayang mereka tak bersyukur. Harusnya mengapa mereka sujud syukur? Jika perlu membuat wajah mereka sampai berlumpur-lumpur sujud syukur kepada Allah. Jika perlu Musa tu mereka peluk-peluk, mereka cium-cium jika perlu. Tapi dasar Yahudi terlaknat, kurang ajar, brengsek, sikit pun tak bersyukur ke Allah, tak berterima kasih ke Musa. Apa justru kata mereka? Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Ini Al-Quran ni. Musa, tolong buatkan Tuhan untuk kami sebagaimana mereka punya Tuhan. Mereka bukan bersyukur kepada Tuhan, bukan berterima kasih kepada Musa. Mengapa mereka, wahai Musa, buatkan Tuhan untuk kami? Kami nak menyembah Tuhan. Maksudnya di sini patung. La ilaha illallah. Mendengar itu, apa kata Musa kepada mereka? Qala innakum qaumun tajhalun. Berkata Musa kepada mereka, kamu ni betul-betul bebal, kamu ni, kata Musa. Betul-betul bodoh kamu. Yang belah laut tu Allah, yang membuat kita bisa menyeberang itu Allah, yang mempersatukan laut lagi Allah, yang membuat Fir'aun dan bala tentaranya mati itu Allah. Kalian minta Tuhan selain Allah. Aghairallahi abghikum ilaha? Aku cari Tuhan selain Allah untuk kalian. Wa huwa faddalakum 'alal alamin. Sementara Allah itu memberikan banyak keutamaan dan kelebihan kepada kalian. Jemaah, mendengar Nabi Musa ngomong seperti itu, maka mengapa orang Bani Israel tadi diam dia pula? Tapi hatinya tetap ribut. Mulut diam tapi hati tetap ribut. Apa makna hati tetap ribut? Dongkol-dongkol, melawan dan melawan terus. Baik jemaah, sudah selesai menyeberang laut, mereka selamat semua, tak satu pun yang mati.
Sementara pengikut Fir'aun mati. Fir'aun sendiri mati. Kemana mereka dibawa? Ke Ardul Muqaddasah. Apa itu Ardul Muqaddasah? Ya Palestina sekarang. Syam waktu itu namanya. Syam itu sekarang dibagi 4. Ada negara di situ 4. Apa itu saja Syam? Palestina, Syria, Jordan, Lebanon. Dulu Syam namanya. Nah, di Syam ketika itu ada bangsa Kan'aniyin. Apa itu bangsa Kan'aniyin? Mereka penyembah hantu belau. Mereka penyembah api. Pokoknya semua disembah. Yang tak disembahnya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya nak sampaikan kepada jemaah. Nanti jangan jemaah bilang ustaz ni cerita apalah dia ni. Yang saya ceritakan ni jemaah ada dalam surah Al-A'raf 138 sampai 157. Ada dalam surah Al-Maidah ayat 20 sampai 26. Ada dalam surah Thaha ayat 83 sampai 98. Ada surah Baqarah ayat 67 sampai 74. Jadi yang saya ceritakan ini ayat inilah. Jadi saya tak baca semua ayatnya kecuali yang tertentu saja. Nanti jemaah bilang dongeng pula cerita saya subuh ini. Jemaah berbahagia. Jadi Allah suruh mereka masuk dengan cara bagaimana? Perangi mereka. Serbu mereka. Memangnya jumlah orang Bani Israel waktu itu berapa orang Pak Ustaz? Lumayan ramai, 600.000 orang. Jadi Allah suruh menyerang, Allah suruh serbu. Kalau kalian serbu, nanti mereka ketakutan, mereka akan keluar kata Allah. Karena Allah dah tanamkan ketakutan dalam hati orang-orang Kan'aniyin. Tapi apa kata orang Bani Israel? Hendaklah Musa, mereka itu orang-orang perkasa, kami tengok kami ni orang lemah, kami tak mungkin menyerang mereka. Gini aja lah Musa, kami tunggu mereka keluar dulu baru kami masuk. Kalau perintah Allah masuk, mereka akan keluar. Tapi dasar Yahudi dibolak-baliknya perintah Allah itu. Apa katanya? Kami tunggu mereka keluar dulu Musa, baru kami masuk. Mana mungkin? Lalu saking lancangnya mulut mereka ini, apa kata mereka ke Musa? Musa, gini ajalah, panggil Tuhanmu, kemudian suruh Tuhanmu berperang melawan mereka. Ikut kau sekalian. Jadi engkau dan Tuhan engkau berdua perangi mereka. Nanti kalau mereka dah mati, mereka dah kalah, baru kami masuk. Ini omongan yang tak menggambarkan sedikit pun adab ini. Akhirnya jemaah Allah hukum mereka. Apa hukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka? Allah sesatkan mereka di daerah itu. Namanya Sinai. Disebut juga bumi Atih. Apa itu Atih? Bumi kembara. Apa makna kembara? Tempat orang Bani Israel tersesat selama 40 tahun. Jadi 40 tahun itu mereka mutar-mutar aja situ je mah. Tak tentu arah. Mutar, tak tentu arah. 40 tahun. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Allah Ta'ala Maha Penyayang. Di antara mereka tentu ada juga yang tua, ada juga yang anak-anak. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu mengapa Allah Ta'ala وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ, Allah payungi mereka pakai awan. Kenapa? Karena kalau siang mereka kepanasan. Jadi Allah payungi pakai awan. Mereka tak berpanas-panas lagi. Itu saja Pak Ustaz? Tak. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Mereka selama 40 tahun itu makan tak tentu arah, minum tak tentu arah.
dikatakan mati tidak, dibilang hidup tidak, betul-betul sengsara. Lalu Allah kasih apa? Manna, apa lagi? Salwa. Dari mana makanan ini Pak Ustaz? Langsung dari sisi Allah. Mereka tak perlu berusaha mencarinya, Allah turunkan dari langit. Bahkan ada ulama mengatakan ini makanan surga. Apa itu manna? Seperti madu yang turun laksana embun ketika pagi. Jadi di daun-daun itu seperti embun, mereka tinggal meminumnya, menikmatinya. Bahkan kalau mereka menganga, masuk manna itu ke mulut mereka. Nikmat. Kenapa tidak? Dari surga. Tapi di Kuok ada namanya sate Haja Manna. Bukan itu jemaah. Biasanya orang kalau pergi ke Sumbar, itu rata-rata singgah ke sate Haja Manna. Itu parkirnya macet itu. Apa sebab? Satu, murah. Dua, enak. Orang Indonesia itu seleranya, itulah dia. Biarlah enak tapi murah. Itu namanya sate Hajah Manna. Atau bukan itu maksud. Ini manna seperti apa? Madu yang turun dari langit seperti embun ketika pagi. Sekarang mereka sudah menikmati manna itu. Lalu apa lagi? Salwa. Orang kampung kami jemaah banyak kalau dapat anak perempuan kasih nama Salwa. Salwa itu artinya burung gemuk. Rasanya nikmat. Burung itu terbang bukan lari, tapi justru terbang datang kepada mereka. Jadi mereka tinggal tangkap, bantai, masak, makan. Pertanyaan, 40 tahun sesat, kepanasan ketika siang, Allah kasih naungan awan. Sekarang memakan manna dan salwa dari surga. Bersyukur orang-orang Yahudi ini? Tidak. Apa kata mereka? Musa, kami mana kemana, bosan kami ini Musa. Itu terus ya. Lalu kalian mau apa kata Musa? Kami minta air biasa aja, air segar. Maka Musa ngadu lagi ke Allah. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyarata aina. Musa, karena mereka minta minum, di tanganmu kan ada tongkat, pukulkan ke batu. Dipukul Musa, batu pakai tongkat, keluar 12 mata air. Kenapa 12? Mereka 12 suku. Supaya tak ngantri, Allah bikin 12 mata air. Awak gali sumur bor sudah 100 meter tak dapat air. Kenapa Allah hidupkan mereka? Agar mereka bersyukur. Apa bunyi ayat? Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah Allah tembak mereka pakai petir, lalu mereka mampus, Allah hidupkan lagi agar mereka bersyukur. Bersyukur mereka tidak. Jemaah ni kalau mati nanti bukan nanti ya, besok-besok maksud saya. Kalau nanti itu hati pulang dari sini matinya. Jemaah ni kalau meninggal, kapan hidupnya lagi? Nanti di hari kiamat. Tapi ada manusia mati di dunia belum kiamat, Allah dah hidupkan. Siapa? Bani Israel, Yahudi. Apa tujuan Allah hidupkan mereka? Agar bersyukur. Mereka tak bersyukur. Justru mengapa? Makin neko-neko. Apa neko-neko mereka? Taurat yang dulu diterima oleh Musa untuk mereka sebagai pedoman hidup, direnovasinya Taurat itu. Dibikinnya kayak Perumnas RSS. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang dirobohkan. Firman Allah mereka robah-robah. Akhirnya Allah utus malaikat Jibril
Mengapa malaikat Jibril mengangkat gunung, lalu gunung tu dilemparkan kepada mereka? Bayangkan. Sehingga malaikat yang paling mereka benci malaikat Jibril itulah. Kenapa mereka tak suka sama Jibril? Karena pernah mencabut gunung dan melemparkannya kepada mereka. Malaikat yang mereka senang tu cuma satu saja, malaikat Mikail. Apa sebab? Mikail tukang bagi duit. Mikail tukang bagi reza. Tapi kalau malaikat Jibril, mereka tak suka. Setelah dilempar pakai gunung, sebelumnya mereka mati, setelah itu mereka pernah sesat, disiksa oleh Fir'aun. Sekarang apa pula ulah mereka lagi? Hari Sabtu macam ini, itu hari beribadah mereka. Lalu kaum muslimin Allah uji. Hari Sabtu hari beribadah, waktu itu ikan sedang banyak-banyaknya. Dah mulai pula mereka ragu. Pergi mancing. Jadi usah suka mancing-mancing ni jemaah. Jemaah ya. Orang azan nak mancing juga. Ya. Orang kajian awak orang Yahudi gitu dulu jemaah. Suruh ibadah mancing, mancing. Yang pemancing yang tersinggung pula lagi. Pergilah mancing tu jemaah, tapi jam solat. Ni Allah Akbar, strike, strike. Wah. Hari Jumaat pun strike juga. Ni guys, ikan patin guys. Patin Pulau Godang guys. Gitu. Orang azan ya. Jadi hari Sabat itu hari beribadah. Mereka pergi ke laut. Allah perintahkan mereka beribadah, mereka pergi nangkap ikan. Allah marah sama mereka. Lalu kenakal mereka panjang, dipasangnya jaring di hari Sabtu, tapi ditangkap ikan di hari Minggu. Akhirnya Allah Ta'ala kutuk mereka. Apa kutukan Allah buat mereka? Dikutuk Allah menjadi kera yang hina. Udah jadi kera jemaah, hina. Tobat mereka? Enggak. Sadar mereka? Enggak. Apalagi ulah mereka setelah itu Pak Ustaz? Masih ada juga. Masih. Mengapa mereka Pak Ustaz? Mereka bunuh para nabi. Berapa jumlah nabi yang pernah mereka bunuh? 101 orang. Nabi itu kan 25 Pak Ustaz. Nabi itu 124.000. Tambah Rasul 315 orang. Berarti berapa jumlah Nabi dan Rasul? 124.315 orang. 101 orang pernah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah jemaah, sampai hari ini pun mereka masih berulah. Sudah berapa rakyat Palestina yang mereka bantai? 8.000 lebih. Lalu yang di rumah sakit mereka bom juga. Dokter kurang, obat tak cukup, belasan ribu banyaknya. Yang ditimbun bangunan, ditimpa rumah, 18.000 kurang lebih pula banyaknya. Perasaan kemanusiaan tu tak ada lagi. Mungkin muncul pertanyaan di hati jemaah. Kita tambah sikit lagi jemaah, waktu belum masuk. Pak Ustaz, kalau begitu degil orang Yahudi itu dari dulu, kenapa ada juga sampai hari ini? Mungkin muncul pertanyaan di hati kita seperti itu. Bikin nyusah aja Pak Ustaz. Bikin mati orang Palestina saja. Kaum Ad dah mampus, kaum Samud dah habis, kaum Iram dah habis, kaum Madian dah habis. Yahudi kok ada Pak Ustaz? Ni Allah Ta'ala ni macam buat kacau aja ni Pak Ustaz. Coba tak ada orang Yahudi, kan aman kita.
Saya jawab jemaah. Kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Kiamat tak akan terjadi sebelum nanti orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimuna al-yahud, maka orang Islam memerangi orang Yahudi hatta yahtabi'a min wara'il hajar wasyajar. Fayaqulu syajar wal hajar, ya Abdullah, ya Muslim, haza yahudiyyu khalfi, ta'al faqtul illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Kata Rasulullah, akhir zaman nanti berperanglah orang Islam melawan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalah, banyak yang terbunuh, telak. Yang hidup lari menyelamatkan diri. Kemana mereka lari menyelamatkan diri? Di sebalik tembok, di sebalik pohon. Lalu apa kata pohon, apa kata tembok? Hei orang Islam, bukan hei orang Palestina, garis bawahi ini. Hei orang Palestina, bukan itu, tapi hei orang Islam, hei hamba Allah. Ini Yahudi berlindung di sebalikku, kesinilah, bunuh dia. Akhirnya mampus orang Yahudi. Illal gharqad, kecuali pohon warqad tempat mereka berlindung, itu pohon warqad diam saja. Muncul pertanyaan, kenapa warqad diam? Innahu min syajaril yahud, gharqad itu pohon orang Yahudi. Ini membuktikan hadis Nabi itu benar. Tak terjadi kiamat sebelum orang Islam berperang lawan orang Yahudi. Karena bukti benar hadis Nabi, maka Yahudi sampai hari ini. Dan kenapa Yahudi sampai hari ini? Keberadaan Yahudi sampai hari ini, Allah Ta'ala nak menyeleksi siapa kita yang punya rasa iman kepada Allah dengan cara membantu saudara kita. Allah nak seleksi jemaah semua, termasuk saya. Siapa kita yang punya rasa iman, yang ada rasa cinta, simpati dan empati kepada saudara. Itulah tujuan Allah membuat Yahudi eksis sampai hari ini. Maka saya katakan, mungkin ustaz-ustaz lain sudah katakan, jemaah sudah sering dengar, Palestina bukan persoalan Palestina, tapi persoalan umat Islam. Jemaah, orang Yahudi itu saja yakin dengan hadis ini. Kenapa kita orang Islam yang ngomong adalah Nabi kita, kita masih ragu? Ustaz kok bilang seperti itu? Masa yang ngomong hadis ini Nabi kita, mereka lebih yakin, kita enggak? Saya ada data, ada bukti. Apa buktinya? Mereka udah paham pohon warqad itu sebanyak-banyak. Udah tanam pohon itu sebanyak-banyaknya. Dan menurut paham mereka, di akhir zaman Mesias akan turun. Kapan Mesias turun? Kalau pohon warqad itu sudah banyak. Dan apa bukti mereka mengamalkan hadis ini? Ini anehnya, yang punya hadis Nabi kita, yang mengamalkan mereka. Apa bukti? Negara Palestina itu kecil, tapi yang memeranginya bukan hanya Israel. Amerika ikut membantu, Perancis ikut membantu, Inggris ikut membantu, Jerman ikut membantu, Belanda ikut membantu. Pertanyaan, mana engkau wahai orang Islam? Liga Arab mana? Liga Arab. Kaum muslimin, mereka bersatu membombardir yang kecil itu, bersekutu dengan negara hebat. Tapi Liga Arab, okeylah, kita tak mau berjihad, minimal donasi. Andai donasi enggak, doa. Awak doa aja lah Pak Ustaz. Jangan jemaah, awak yang doa aja lah Pak Ustaz. Ini pakai nomor urut tertib nih jemaah. Tak sanggup jihad, usah langsung ke doa. Nomor 2 dulu donasi. Tak sanggup betul lagi baru doa. Untung-untung kita dapat nomor 2 dan nomor 3. Walaupun nomor 1 tak sanggup. Apa itu? Donasi dan jemaah. Masjid Aqsa itu kiblat pertama. Bukan Masjid Haram kiblat pertama kita. Masjid Aqsa 17 bulan.
Aqsa itu jemaah, masjid yang pernah seluruh Nabi salat di dalamnya, Muhammad menjadi imamnya, diikut juga oleh para malaikat. Tak ada masjid lain seperti itu kecuali Aqsa. Dan Aqsa tempat Nabi bertolak Mi'raj, dan itu bumi suci. Orang Palestina itu udah disuruh pindah. Siapa yang nyuruh pindah? Negara-negara Arab sekitarnya. Tapi hebatnya apa jawaban mereka? Kami tetap di sini, wahai saudara-saudara kami, bukan karena kami cinta kepada nyawa kami. Kami ingin syahid. Bukan kami karena cinta kepada rumah kami, tapi cinta kami kepada bumi suci ini dan rumah Allah, yaitu Masjid Aqsa. Itulah yang membuat mereka bertahan demi negeri suci, kampung para nabi. Dan mengapa mereka bertahan? Demi Aqsa. Maka benarlah hadis Nabi tadi, di akhir zaman nanti akan berperang orang Islam lawan orang Yahudi. Itu Nabi yang ngomong, hadis sahih. Siapa perawinya? Imam Muslim. Dari siapa pusat? Abu Hurairah radhiyallahu an. Terakhir jemaah, maka Zionis, apa itu Zionis? Cara perpolitikan orang Yahudi. Untuk apa mereka kaum muslimin kaum muslimat? Untuk mengumpulkan seluruh Yahudi yang ada di dunia, nanti berkumpul semuanya di Palestina. Coba tengok bendera mereka, putih warnanya. Ada garis biru tebal di atas, ada garis biru tebal di bawah. Ada bintang segi 6 di antara dua garis tadi. Yang namanya bendera itu lambang. Kalau kita merah berarti berani, putih berarti suci. Orang Arab Saudi ada batang kurma, ada la ilaha illallah, ada pedang. Itu bukan sembarang simbol. Orang Yahudi apa simbolnya? Garis biru di atas Sungai Nil, garis biru di bawah Efrat. Apa makna bintang segi 6? Maknanya adalah mulai Sungai Nil sampai Efrat itu bumi kami. Kami akan rebut itu dengan cara bagaimanapun juga. Untuk apa mereka merebut? Akan membuat negara bernama Israel Raya. Lalu setelah terbentuk negara itu nanti, seluruh Yahudi yang ada di dunia pindah ke sana. Pindah ke sana semuanya. Dan anehnya, mereka menyebut Sya'bul Mukhtar, kami di bangsa pilihan. Selain kami, itu hanya keledai-keledai tunggangan. Begitulah tak ada artinya kita di mata mereka. Mereka itulah yang sebenar-benarnya manusia menurut mereka. Mereka mengistilahkan diri mereka dengan Sya'bul Mukhtar. Itu kata mereka. Dan anehnya mereka meyakini itu sekedar mitologi belaka. Cocok logi nama ilmunya. Tapi mereka begitu yakin. Seharusnya kita orang Islam lebih yakin lagi. Kenapa? Dasar kita Al-Quran, dasar kita adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, kita mesti menanamkan rasa tak suka kita kepada mereka. Mulai kita pandai salat sampai kita disolatkan. Apa buktinya? Diajarkan oleh Allah kepada kita doa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada suka sedikit pun kita kepada mereka, tak ada simpati kalau dapat sedikit pun kita kepada mereka. Maka saya sangat setuju ketika ada boikot produk orang Yahudi. Memang begitu di antara caranya menunjukkan tak suka kita kepada mereka. Siapa yang suruh itu Pak Ustaz? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, semoga saudara-saudara kita yang sudah mati, mereka sebagai syahid, yang hidup sekarang tak tahu makan, minum, tak dapat beristirahat, pakaian, semoga Allah berikan kepada mereka ketabahan dan kekuatan. Dan semoga Allah Ta'ala mengetuk pintu hati kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, untuk memberikan donasi mereka kepada saudara-saudara mereka tersebut. Silakan Mak menyanyi.
Ya. Jadi Bapak Ibu jemaah, Nabi hijrah Pak Ustaz. Kampung Nabi itu Mekah. Kampung Abu Lahab Mekah. Kampung Abu Jahal Mekah. Jadi mereka ni sama-sama tanah tumpah darahnya di Mekah. Sama-sama lahir di Mekah. Sama-sama memiliki kota Mekah. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan ketika itu, termasuk Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua tumpah tanah darah mereka adalah Mekah. Kemudian hijrah itu kapan berlangsungnya? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Mekah. Setelah 13 tahun. Kemudian mengapa Nabi Muhammad hijrah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah adalah untuk menghindari kekufuran. Karena tak bisa lagi untuk menegakkan agama Allah di situ. Jadi hijrah Nabi itu disebut dengan hijrah makani. Apa itu? Meninggalkan negeri kufur menuju kepada negeri yang tempat beribadah, negeri yang nyaman melaksanakan ajaran agama Islam. Jadi itu konsep hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, mereka sama-sama punya. Abu Jahal tanah tumpah darahnya situ, Abu Lahab tanah tumpah darahnya situ, Abu Sufyan tanah tumpah darahnya situ. Lalu kenapa Nabi Muhammad hijrah? Bukan untuk mengalah. Nabi Muhammad hijrah itu untuk menyelamatkan kaum muslimin, kaum muslimat. Karena apa? Tak bisa lagi hidup di negeri kufur ini menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa orang Palestina tak mau hijrah? Sebab Israel itu tinggal di situ ilegal. Mereka merampok, mereka mengambil. Jadi kalau orang Palestina itu kenapa mereka tak mau hijrah? Mereka nak mempertahankan tanah mereka, mempertahankan negeri suci ini. Orang Israel itu tinggal di situ, saya ulangi lagi, semenjak Palestina dulu dijajah oleh Inggris, lalu setelah itu Inggris pergi, disuruhnya orang Israel itu tinggal di situ. Tinggallah orang Israel itu di situ sampai saat ini. Jadi mereka itu merampok, mereka itu mengambil, mereka itu ingin menguasai. Itu alasan orang Palestina tersebut tidak ingin hijrah. Karena apa? Mereka untuk mempertahankan tanah air mereka. Contoh Indonesia, kita dulu dijajah oleh Belanda. Kalaulah memakai prinsip ketika itu kita mesti jangan melawan, biar Raja Belanda itu menjajah, kita ngalah saja, habis kita, maka punya Belanda lah negeri ini. Tapi karena ketika itu gagah berani rakyat Indonesia bersama TNI untuk melawan, akhirnya merdekalah negeri ini dari penjajahan. Jadi bedakan antara hijrah Nabi Muhammad dengan yang terjadi di Palestina sekarang. Andai hijrah orang Palestina itu, kaum muslimin, kaum muslimat, akan diambilnya lah bumi tersebut. Dan ingat, iman Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat tentu tak sama dengan iman kita orang-orang zaman sekarang. Andailah hijrah orang-orang Palestina lalu kita rebut kembali, tak ada cito tu. Tapi kalau Nabi Muhammad hijrah itu bukan untuk mengalah, tapi untuk menyusun strategi, dan buktinya Mekah itu direbut kembali. Tapi pertanyaan amak tadi, ini yang menjadi perdebatan antara sesama umat Islam pula. Apa perdebatannya? Yang tak mau bantu, itulah tak hijrah, tanggunglah sendiri. Kira-kira begitu bahasa kasarnya. Bagi yang simpati, kasih donasi. Itu anehnya.
orang-orang Yahudi bersatu memerangi orang Bani Israel, orang Palestina, awak bertengkar antara kenapa tak hijrah, tetap aja di situ. Ini anehnya kita. Orang Yahudi nyatu dia. Awak yang awak bisingkan apa? Cuba hijrah, kan aman awak. Nah, inilah kita ni kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Makanya tadi Allah sisakan Yahudi itu nak menyeleksi iman kita di antara tujuannya. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.